Aku sekarang lagi sibuk syuting ini Kian Santang kan, Kolosal. Kakak paham kan Kolosal baju bagaimana dengan konde-konde itu dan mahkota yang berat luar biasa. Ada fighting dong kak, pertama kali buat aku nangis gue. Gitu. Disuruh begini, terus di dialognya tuh ada hiat gitu. Kan aku nggak mau kak, itu jijik banget kalau gue. Ternyata aku tuh percuma jerit-jerit, di dubbing juga kayak suara. Untung kita kan sebagai entertain endorse gratis skincare-nya, Bo. Kalau enggak udah bahal ini kan. Gue bilang aja sama laki gue gitu kayak semua sama suami. Kamu tuh harusnya bersyukur ya. Kamu tuh udah budgetnya udah dikurangi di skincare gitu. Kebetulan waktu itu si Rangga kasih aku motor, ya udah. Terus aku coba yang punya Rangga juga yang Harley. Udah gue bisa, udah gue aja deh yang jalan gitu. Itu tuh sebenarnya untuk kebutuhan konten aja sih kak. Gitu. Apa kabar, Neng? Baik, gimana di sana aman? Alhamdulillah aman semuanya. Kita sekarang mau kelas Zumba dulu 40 menit. Boleh? Oke, siap ya, Neng? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Wow sekali guys. Wow, Itu bisa. mantap gila. Masih oke? Jadi kalau lagi berhenti jangan diem juga ya. Jangan diam, bergerak terus. Masih oke ya? Oke banget. Oke, boleh. Lagu gue. Aduh ini bagus. Bagus banget. Hai. Aku cantik, 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 cantik. Kamu panggil aku cantik, cantik. Di setiap waktu kamu panggil aku. Kau sebut namaku. Ini lagu aku. Ini lagu Bunda Abad kasih. Ada yang komen loh. Lihat. Coba omnya kelihatan di kamera. Keren. Yeay. Luar biasa. Luar biasa Hebat. sekali. Ih sumpah ya ngomong-ngomong ini by the way tuh kan Anyway Busway udah di dunia nyanyi udah nggak ada kabar berita, udah hilang ya gara-gara corona ini, sedih deh. Aku benar-benar ini loh. Teman-teman semuanya kan pada ngobrol-ngobrol di Jakarta ya. Kadang-kadang kita suka WhatsApp-WhatsAppan gitu. Terus pada bilang ya ampun kita tuh bener-bener susah banget, bener-bener gak ada kerjaan sama sekali katanya. Asli, sumpah kasihan banget, ada yang pulang kampung, macem-macem deh. Oh gitu? Untung aja. Sampai Iya, untung aku langsung banting setirnya ya ke acting, bodo amat udah gue jadi tukang apa juga. Dan kamu kan dulu kan emang kan banyak filmnya, banyak sinetronnya juga kan, jadi emang basicnya. Iya, emang aku di acting, iya. Jadi kamu belok ke kiri masih bisa, dan kamu bikin YouTube juga sekarang. Jadi emang mesti, kita mesti muter otak banget. Gila. Iya bener kak. Ya walaupun cuman baru berapa ribu subscribe-nya, tapi lumayan lah udah monetize. Yang penting aku sering-sering nih. Harus sering-sering. Iya. Kan? Iya. Benar. Aja pokoknya dibikin. Iya kan, gimana dong kita ikhtiar kan, namanya juga kita usaha, cari penghasilan sekarang susah, iya kan? Aku juga sekarang semua dilakuin, aku instruktur Zumba juga iya, jadi aku juga nerima kerjaan jadi instruktur Zumba di sini, aku juga ngajar, virtual juga aku ngajar, gitu. Tapi di Singapura udah langsung tatap muka gitu sekarang di sana, kalau ngajar? Udah boleh ngajar tatap muka, cuma banyak ininya, jadi kalau murid kita itu cuma boleh grup 5, jadi satu grup isinya 5, jadi 5 gitu. Terus nanti antar orang itu mesti jaraknya 1,5 meter apa 2 meter gitu, jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Terus di udara terbuka, terus ya gitu-gitu. Pakai masker gitu. Kalau masker kalau pada saat melakukan olahraganya enggak, tapi sebelum dan sesudahnya harus pakai. Tapi kalau pada saat misalnya jogging gitu, mau jogging atau mau Zumba gitu, ikut kelas Zumba, dibuka maskernya boleh, tapi begitu selesai langsung harus pakai lagi gitu. Iya, sedih banget ya jadi masker seumur hidup gue rasa. Kalau serem. Sumpah. Iya, makanya sekarang tuh udah nggak takut lagi ditilang mobil kena polisi itu, polisi kena atau tilang sekarang udah takut kalau nggak kena masker kena tilang, Bo, di sini. Iya, di sini juga banget.
Di sini juga Sama ya, banget. ya. Oh, di sini sama banget. Di sini tuh bahkan ya kan di rumah, jadi satu orang ngumpul itu cuma boleh 5 orang maksimal. Kalau misalnya lebih dari 5 orang dan ketahuan, itu benar-benar dipanggil loh. Dipanggil sama maksudnya sama officernya, dipanggil dan disuruh pertanggungjawaban gitu. Jadi emang ketat banget. Jadi kamu sekarang lagi syuting. Aku sekarang lagi sibuk syuting ini Kian Santang kan, kolosal. Kakak paham kan kolosal Baji bagaimana dengan konde-konde itu dan mahkota yang berat luar biasa. Ya kan? Terus ada gun fighting lagi gue anjir malam-malam. Tapi ya udahlah. Ya gimana dong aku ya, biasa kan dulu syuting drama gitu ya, tiba-tiba kolosal aku juga pas ditawarin kerja, mau nggak katanya syuting di Kian Santang. Waduh, aku bilang tuh kolosal, aku udah mikir aneh-aneh, bajunya pasti panjang, wah ribet gitu ya. Akhirnya aku lakuin terus tiba-tiba udah dong. Kalau drama sih aku masih oke ya kak, maksudnya kalau dialog-dialog biasa ada fighting dong kak, pertama kali buat aku nangis gue bilang ini ke sutradaranya, gue bilang pak mohon maaf pak, gue biasa pegang mic, sekarang gue suruh fighting gue nggak bisa pak. Terus jadi gini, kok bener-bener disuruh gitu-gitu, gitu. Disuruh begini, terus di dialognya tuh ada hiat gitu, kan aku nggak mau kak, itu jijik banget kalau gue ngomong gitu. Asli sumpah, aku tuh kayak aku sendiri aja kayak aduh kok garing banget sih gue, jijik sama diri sendiri, maksudnya ada bahasa begini, tapi ya udahlah gue lakuin biasa, akhirnya ya udahlah dengan biasa mah bisa aja dia gue, alhamdulillah. Jadi semua ada biasanya hiat, ciat gitu kan. Jadi kayak orang mau ngeludah, gitu. Karena kalau gue rasa kalau hiat lebay banget sih, kalau orang berantem juga kayak nggak gitu deh. Iya sayangku cintamu, sayang. Gitu. Ya kan namanya juga kan di ini itu kan apa nih sinetron Iya. Gitu, kolosal Emang. Ciat. Bisa cuma ciat, harus ciat. Iya makanya ternyata aku tuh percuma jerit-jerit, di dubbing juga kayak ngerti nggak sih? Gue selama ini percuma teriak-teriak, ternyata udah ada editornya yang bikin suara jedor-jedor gitu, jadi nggak ada suara gue kelelep gitu maksudnya. Terus yang dubbing kamu juga? Ya bukan ya kali, ya Allah gue percuma selama ini gue teriak-teriak, sumpah gue bilang gue nggak mau sekali lagi iya gitu kan, jijik banget gitu. Ya Allah, terus sumpah ya nggak kekontrol, kadang-kadang mukanya jelek banget, ya udahlah gue sih nggak berusaha untuk cantik sih di kamera ya sih, udah cantik mohon maaf ya kak. Iyalah emang cantik kok, tapi kayak begitu terus kan ketemu tuh kan kalau ketemu orang banyak, terus kamu orangnya parnoan gitu nggak sih, kayak yang kan sekarang lagi maksudnya kan lagi pandemi gitu kan, ada kayak kamu lagi parnoan gitu nggak sih, maksudnya aduh nih gue mesti pakai masker, mesti cuci tangan terus, mesti pakai apa face shield atau apa? Enggak sih, dari awal sih kayak enggak yang mungkin worry ya tetap lah ya, tapi enggak yang selebay itu gitu, karena di lokasi juga tetap ada rapid, pakai masker sama, dan jauh-jauhan juga, tapi ya gimana ya, nggak ada juga yang sakit, buat mereka mah biasa aja, nggak ada tuh kayaknya corona di lokasi, biasa aja. Mungkin ya gimana ya mikirnya, karena kalau kita nggak kerja juga mereka nggak makan ya sama, akhirnya udah biasa. Benar. Iya teman-teman juga yang lain juga kayak begitu semuanya, mau nggak mau kan, habis bagaimana, ada tuntutan hidup, ada biaya yang harus dibayar setiap bulannya, ya kan. Tapi di rumah, iya. Sedih ya, Bo. Bener loh. Ini sedih banget loh, ya ampun menghadapi kita semua ini. Tapi terus nyampe anyep banget nih sumpah. Iya, tapi terus sampai rumah Abizar suka kamu bawa-bawa nggak kalau tempat syuting gitu? Ya enggak lah. Makanya kalau misalkan aku lagi ada libur, nih kayak hari ini aku libur, aku ajak main sebisa mungkin, ada waktu buat Abizar gitu. Cuman ya gitulah kan, ada plus minus, pulang pagi ketemu suami juga udah tidur, suami juga berangkat pagi, udah gitulah nggak ketemu dah. Jadi ya udahlah, pas lagi libur gini ya udah manfaatin waktu sebaik-baiknya. Ya spend time Itu, sama Kak. spend time sama suami, spend time sama keluarga ya. Ya. By the way, aku tuh baca-baca ya, kemarin tuh sempat dengar di awal tahun kalau nggak salah ya, Abizar itu sempat didiagnosa, tapi alhamdulillah udah sehat dari Kawasaki ya, penyakit Kawasaki. Sebenarnya itu apa sih penyakit Kawasaki itu sebenarnya apa sih? Aku tuh nggak terlalu dapat informasi yang cukup soalnya. Jadi
penyakit Kawasaki itu aku juga nggak ngerti, cuman memang gejalanya sendiri tuh kayak dia tuh awalnya tuh panas. Aku pikir karena panas biasa kan. Terus tiba-tiba tuh kayak timbul merah-merah di bibir gitu. Habis itu terus ke lidah kayak strawberry tongue gitu loh, kayak putih-putih kayak sariawan. Aku pikir tuh sariawan, tapi kok banyak gitu ya. Dicek dokter yang satu nggak bisa diagnosa, terus keluarlah darah dan merah-merah dari mata. Di situ aku udah parno banget. Pas dibawa ke rumah sakit yang satunya lagi di Omni tuh langsung deh Kawasaki. Aku nggak ngerti itu tuh apa, penyakit apa, virus apa. Ternyata itu apa ya, penyakit yang berasal dari Jepang katanya virusnya itu. Namanya juga kan memang Kawasaki. Aku nggak ngerti terus gimana dok. Aku bilang itu untuk penyembuhannya dirawat karena udah mau nyampe ke jantung, udah lemes banget, udah kayak mau mati rasanya, kayak udah berasa gagal jadi orang tua. Paham kan, kakak juga pasti ada pernah ngerasa kayak gitu kan? Pasti. Terus habis itu terus gimana? Ya udah pas ada mau dibilang ada cairan masuk ke jantung, untung penanganannya nggak telat gitu. Jadi harus mau nggak mau dia dirawat gitu. Udah kayak ya Allah apapun lah, pokoknya apapun bakalan aku lakuin gitu ya kalau misalkan jadi orang tuh beda banget gitu. Udah di situ kayak lemes banget, tapi untungnya alhamdulillah sih udah langsung dirawat berapa hari, waktu itu 4 hari dikasih obat. Alhamdulillah itu kayak nggak mau deh bener-bener kayak langsung ngerasa apa karena mungkin aku selalu syuting kerja jadi kayak nggak ada perhatian sama gitu kan, ngerasa jadi ibu yang gitu sedih sedih deh. Rasa itu tuh pasti selalu ada ya saat anak kita sakit atau anak kita lagi kayak kan sakit ya, jatuh aja kayaknya kita tuh sebagai orang tua, sebagai seorang ibu tuh pasti ada suka menyalahkan diri sendiri gitu, kayak ya Allah apa karena gue kesibukan, apa karena gue kerja terlalu ini gitu. Dan yang kadang-kadang menyedihkannya lagi dan bikin semuanya jadi nggak tambah ringan buat kita, kadang-kadang itu sekarang itu yang namanya pendapat netizen itu juga kadang-kadang jadi bikin semuanya jadi semakin, benar nggak sih? Jadi kayak yang dulu begini kali gitu, sibuknya yang dulu emang gimana kali ini kali, ada nggak dulu pas Abizar kena Kawasaki terus mulai orang-orang tahu, terus ada pengalaman di mana netizen mulai kayak menyalah-nyalahkan kamu sebagai posisi ibu, apa mungkin gimana dulu gitu-gitu? Kalau ya menyalahkan sih enggak, cuman kayak kan aku kan dulu pernah ada statement yang bilang kalau misalkan gara-gara aku suntik putih artinya Bizar kena Kawasaki karena kan dari infusnya nggak ngerti juga, itu bisa-bisa aja tuh wartawan. Karena aku sempat kayak ada bilang sama infotainment, ada salah satu media online yang bikin berita kayak gitu, ada aku menjelaskan. Tapi kalau untuk netizen sendiri sih malah mereka tuh kayak dapat informasi yang penting dari aku yang nggak tahu gitu Kawasaki itu apa. Akhirnya pada oh kita baru tahu loh ada begini-begini, tapi ada sebagian orang juga yang pernah kena disease Kawasaki itu kan. Ya udah saling sharing aja gitu untungnya gitu. Makanya waktu kemarin sebelum ada corona ini kan tadinya mau kayak seminar gitu, kayak ngasih tahu untuk para ibu-ibu, karena kan memang aku aja itu pun menganggap kayak demam biasa, kayak sariawan biasa. Ternyata itu tuh virus yang memang belum bisa ada obatnya gitu, sama kayak corona ini. Tapi alhamdulillah ya karena ada obatnya, apa sih semacam kayak cairan, aku juga gak ngerti, itu yang bikin panasnya jadi turun, badannya juga jadi nggak merah-merah gitu. Alhamdulillah sih Kak, makanya aku nggak pernah mau aduh jangan sampai gitu lagi, karena katanya Kawasaki disease ini tuh kayak bakal ada lagi gitu, kayak apa ya, kayak penyakit apa ya, kayak pengulangan gitu Kak, muncul lagi gitu maksudnya. Bisa muncul lagi Dan gitu. Nah itu yang aku apa Neng, pencegahan supaya nggak muncul lagi gitu deh? Nggak ngerti juga, itu kan namanya virus ya, kita juga udah sebisa mungkin kayak ngejaga dari apa, dari kebersihan juga udah, kalau lingkungan juga iya gitu. Tapi ya namanya juga virus kan Kak, kita juga nggak tahu bentuknya kayak mana, ya nempel-nempel aja kan jadi sakit ya. Jangan sampai lah kayak pulang lagi, walaupun sebenarnya ya walaupun sudah ditanggung asuransi, tapi ya kan nggak mau ya Bo, tetap anak sakit tuh gue nggak mau gitu. Kalau sudah balik udah, tapi yang penting sekarang dia udah sehat. Udah aku nggak mau inget lagi. Aku tuh kalau inget itu sempat suka pengen nangis, kayak sedih banget gitu, kayak ngerasa di situ kayak gagal banget lah. Kakak tahu lah, paham banget kan, apalagi kamu kan udah lama gitu kan, sampai harus tinggal di Singapura juga kan untuk jagain anak. Nah apalagi aku gitu, anak pertama juga ya kan, sama kayak kakak, terus tiba-tiba dia harus menerima penyakit yang ya kita aja nggak pernah ngerasain, terus tiba-tiba anak sekecil itu harus, udah bener-bener aku nggak mau, sedih banget asli ya kan. Pasti sedih banget. Tapi kan udah selesai treatmentnya, sekarang dia udah sehat. Kita sama-sama doain semoga selalu sehat, Abizar selalu sehat, kamu selalu sehat, semua keluarga selalu sehat, pokoknya dilindungi selalu. Kamu tuh lucu ya, kamu tuh
belum nyampe 30 tahun kan ya? Belum, masih 3 tahun lagi menuju. 20-an setahu aku. Dan kamu tuh lucu banget. Mahmud, mamah muda. Mahmud Macan 27. Aku 27 ya? Aku 27 ya? Nanya sendiri. Oh, Enggak, aku nanya. 2020 bener lah. Ya. 2020 sekarang 27. Ke 2024 jadi berapa gue? 32. 32. Dia ketawa masih. Kenapa? nggak apa-apa, seneng aja. Suaranya. Ah, masa sih nggak ada suaranya? Oh. Udah suaranya. Enggak, berarti kamu ketawanya tipe orang yang nggak ada suara gitu loh. Gue pikir Ketawa tuh dalam kadang-kadang hati, tuh kan? ngapain ketawa, dia nggak ada suara, Beb, ketawanya. Dia suaranya. Ih, menggema kemana-mana. Kamu jadi gini nih. Kamu itu berarti dulu nikah punya anak semuanya masih di kepala dua, umur kepala dua gitu. Pas waktu itu kamu tuh masih karir masih oke, tapi aku lihat kamu semenjak nikah punya anak karir makin oke loh. Berasa nggak sih? Aku sih ngeliatnya gitu ya. Berasa ya. Alhamdulillah, tapi Kak, ada masanya tuh waktu pas awal-awal nikah, ya nggak tahu sih ya, mungkin kayak perasaan aku pas abis nikah tuh kayak bener-bener mati dulu loh, kayak kerjaan tuh kayak nggak ada gitu ya. Jadi orang tuh kayak segmennya tuh udah beda gitu. Karena udah nikah tuh udah kayak bukannya, mohon maaf lah, sekarang kan udah banyak-banyak tuh janda-janda yang seksi gitu kan, nih tetenya kemana-mana gitu ya. Udahlah pokoknya gitu. Tapi itu tuh jadi buat mereka ya di situ udah jual mereka gitu. Nah, aku tuh udah nggak ada di situ gitu segmennya itu. Jadi sempat meredup, tapi ya mungkin nggak tahu sih ya, rezeki mah ada aja. Sampai sekarang malah kan aku mau ada kerja sama mama ini, mah itu, malah berasa iya gue setelah punya anak malah makin gitu ya. Mungkin karena aku sih selalu berpikir positif, belajar begitu kali ya. Jadi aku dikasih tahu udah jangan negatif thinking terus. Mungkin itu emang rezekinya. Ada kan rasa kayak gitu, kok orang kerja terus ya kok gue enggak, kan pasti ada rasa kayak gitu kan. Kok dia selalu tamu kok gue enggak. Tapi ya udahlah, rezeki mah gak akan ketuker. Tapi alhamdulillah, makanya lagi orang butuh duit semua, aku mah ya bisa kerja gitu ya, nabung, ada sinetron masuk, walaupun begini keadaannya, tapi ya setidaknya ada tabungan gitu, nyimpen lah gitu ya, nggak mau share gitu. Tapi ya waktu pas adegan pertama tuh sumpah kan gue tuh kayak harus kuda-kuda, katanya gue gak ngerti kuda-kuda tuh apa sih kuda-kuda, gue bilang gitu. Itu adegan yang mau berantem, gue nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Jadi kayak harus bagaimana, gue bilang gitu, begini kayak jaipong, katanya. Untung dikasih jaipong sih gue karena orang Sunda. Ya udah, oke Pak, gimana gitu. Oh iya, bagus ya udah, dia bisa gitu, keren lagi. Gue sekarang malah suka lagi ada fighting ya, mana gue udah nggak usah pakai stand in sih ya. Iya, gue aja udah bisa gitu ya. udah bisa untuk berantem tuh kayak gitu ya. Namanya juga untungnya aku suka gitu kerjaannya, kan memang harus kerja itu kan harus kita suka dulu baru akan menikmati kerjaannya itu. Hebat loh, kamu semua dilakuin ya, nyanyi, ngawalin dulu karir. Dulu masuk ke Jakarta itu ngawalinya dari nyanyi dulu kan? Nyanyi dulu. Habis nyanyi, terus dulu apa sih ininya? Pertama kali apa? Mama Mia aku. Benar, Mama Mia. Terus habis itu setelah Mama Mia baru kamu duet dulu ya? Duet dulu, Walang Sangit. Ya. Habis duet baru deh kamu mulai acting. Sebenarnya sih aku udah acting duluan ya sebelum jadi Walang Sangit itu jadi kayak sambil gitu. Tapi ya kan kayak ya ngerti lah, kayak paham di dunia persilatan ini kan pasti ada yang beruntung di dunia nyanyi, tapi ya mungkin aku mah alhamdulillah sih kayak ngerasa di acting tuh kayak aku jalan terus gitu. Karena kalau di nyanyi itu kayak aku stuck gitu, karena mungkin pertama di label aku sendiri aja udah banyak banget ya kan penyanyi yang seperti itu kan. Ya mau nggak mau ya pasti harus dibilang giliran sih nggak giliran juga, jadi tergantung orang ngebutuhin siapa gitu. Tapi ya udahlah gitu, toh masih bisa cari di bidang lain gitu. Untungnya gitu. Ya. Berarti dulu pas pertama kali nih, ingat nggak pertama kali dulu dari kamu, berarti aslinya dari mana sih, Dek? Asli aku ya dari Tasikmalaya. Singapura dong, Tasikmalaya, Dek. Tasikmalaya, biar nggak tasik-tasik banget gitu. Tasikmalaya kan. Jadi ini kriteria Indonesia from Tasikmalaya. Aduh,
Jangan kayak TPR Indonesia terlalu berat buat aku, Kak. Nanti orang tuh, wih, mentang-mentang ya sok-sok ngaku. Udah kayak TPR Sunda aja lah. Tapi TPR enggak, Sunda. tapi kan emang dulu kamu kan aku ingat suka pakai wig yang warna-warni. Ingat gak sih? Ya, masih ingat. Iya. Gue ingat dulu zaman itu. Dulu tuh di Tasik sebelum kamu datang ke Jakarta, emang kamu udah sering nyanyi, emang udah penyanyi. Emang udah nyanyi, tapi nyanyi dangdut yang ke panggung. Dulu aku dibayar 30.000, 50.000. Terus tiba-tiba udah masuk Mamma Mia jadi bayar itu jadi 500.000. Itu kan gede banget. Akhirnya aku bisa sempat kuliah juga kan. Tapi ya orang namanya udah cari duit sendiri, sekolah aja kayak males itu. Jadi udahlah gue bilang. Jadi kayak menggampangkan, ada tugas udah biar orang aja. Gak ngerti gue akhirnya, jadi gak punya ilmu. Tapi ya sumpah ada rasa menyesal juga sih, Kak. Sumpah, jadi kayak kenapa nggak gue lanjutin dulu, sumpah, gitu kan setidaknya gitu kan. Nah itu dia, makanya gue nggak ngerti, nggak berpikir panjang lah. Tapi ya udahlah, padahal kan bisa sekolah sambil berkarir gitu kan. Iya udah, atau juga ujungnya sama-sama kerja kan, punya duit ember. Dan sekarang nggak kepengen kamu ngelanjutin kuliah lagi? Enggak sih, kayaknya lebih pengen sekolah ini aja, apa namanya, private school bahasa Inggris kali ya. Kayak gue nggak bisa gitu, sedikit-sedikit kalau Mabora gue bisa bahasa Inggris. Kalau udah kena alkohol tuh gue lancar banget gitu. Saking lancarnya gue nggak tahu gue ngomong apa gitu masalahnya gitu. Dan saking lancarnya orang yang diajak kamu juga nggak tahu kamu ngomong apa. Untuk menghargai gue aja iya gitu. Asli pengen banget, tapi ya udahlah gitu. Namanya juga susah sih kalau jadi ibu tuh, kayak ada aja gitu ya, kayak kalau kayak anak belum selesai ini, ya Allah, padahal anak baru 1, belum kebayang kalau ada Abizar 2 gitu. Stres kayak sih, sumpah. Ini banget sih, kamu pegang banget. Maksudnya Abizar tuh kamu bener-bener urusin banget, kamu pegang banget, kamu bener-bener, kan ada yang maksudnya karena kita tahu lah ya, teman-teman kita mungkin ada beberapa yang sudah sebagai orang tua yang bekerja, dua-duanya, bapaknya ibunya bekerja, kadang-kadang ibunya sulit untuk bisa hands on atau bisa bahasa Indonesia bentar, mengurus anak dengan total gitu, dengan 100% ya kan gitu. Tapi aku ngelihat kamu tuh bener-bener total banget, ngurusin semuanya, Abizar sendiri apa semuanya. Kamu nikmatin banget jadi ibu. Ya, nikmatin banget lah. Aku kan jadi bangga aja jadi orang tua yang ibaratnya orang tua yang masih muda, energik, cantik, anak motor, bisa olahraga, bisa masak, semuanya gue borong. Tapi gue masih tidak melupakan peran seorang ibu di sini, bisa mengurus anak, ngajak anak tetap sekolah gitu kan, tetap dia kasih waktu untuk bermain. Pokoknya apapun bisa gitu, karena aku Wonder Woman. Tapi dulu pada saat dulu biasanya kita tuh suka bilang kadang-kadang cara kita mentreat kita itu adalah cerminan dari dulu cara kita saat kita masih anak-anak ditreat oleh ibu kita atau orang tua kita. Dulu kamu juga apakah mendapatkan maksudnya kayak perhatian yang sama dengan cara approach yang sama dulu, bener-bener di take care banget, bener-bener begini banget zamannya kamu kecil, memorinya apakah seperti itu sehingga kamu begitu juga sama Abizar? Enggak, justru kan aku kan emang broken home ya kan. Justru aku tuh nggak mau Abizar tuh ngerasain kayak aku gitu Kak. Jadi sebisa aku, pokoknya sama aku Abizar tuh jangan sampai ngerasain kayak aku. Jadi ya aku harus treatment Abizar ya beda lah. Kalau aku kan justru malah kurang kasih sayang dari mama, dari papa, malah aku kan diurus sama nenek. Nah Abi tuh jangan sampai kayak gitu. Walaupun aku sama Rangga kerja, tapi ya kalau lagi libur begini gue nggak mau tahu ya, sama si Rangga tuh selalu bilang gue nggak mau tahu, pasti lo harus ada waktu, luangin waktu untuk anak gitu, untuk kita gitu, untuk bertiga lah gitu, pastilah. Karena kan sama-sama kerja, anak juga kebanyakan sama mbak. Ada rasa takut juga, aku takutnya anak gue apetnya sama mbak, ntar ketukar lagi mamahnya. Itu ngana gitu. Kamu kerja sama nenek, tapi alhamdulillah sih sekarang udah akur juga sama papa sama mama, ya udah semua terjawab lah. Tapi aku udah menyikapinya juga dengan dewasa, jadi kayak dari alasan papa begini, alasan mama begini, aku udah nggak mau tahu. Yang penting udahlah, yang penting aku sama mama sama papa sekarang baik-baik, mereka juga baik-baik, ya udah gitu. Ya, yang penting ngelihat ke depan ya. Yang penting adalah caranya bikin kehidupan ke depan, khususnya buat Abizar itu jadi lebih baik gitu kan. Jadi ibu muda, TikToker, aku ngelihat TikTok kamu, suami care, rekening care,
skincare. Itu kamu tuh bikin sendiri ya? Iyalah, itu kan sesuai dari mana? Lucu banget itu. Ini aja. Itu tuh balada seorang ibu-ibu gitu kan. Untung kita kan sebagai entertain endorse gratis skincare-nya, Bo. Kalau enggak udah mahal ini kan. Untuk muka aja gitu. Gue bilang aja sama laki gue gitu, kayak semua sama suami, kamu tuh harusnya bersyukur ya. Kamu tuh udah budgetnya udah dikurangi di skincare gitu. Kamu nggak ada mikir, iya kata itu ya bener juga kan. Iya kan, gue bilang itu baju anak udah kan kita ada endorse juga sama Brand Enis semua macam-macam gitu. Baju anak udah nggak mikirin, anak udah nggak mikirin. Kamu tinggal mikirin apa yang lain aja. Alhamdulillah gitu, untungnya ya Kak, ya Allah. Makanya nih gitu. Jadi hebat ya kamu, tiktokan terus masih tetap jalan ya dengan segala ide-ide kamu yang menurut aku sih lucu-lucu banget. Itu kan maksudnya kan kayak semua perempuan dan semua ibu bisa relate ya, begitu ngeliat itu iya juga ya itu kan, semuanya pasti akan mikirnya kayak gitu. Tapi di samping itu yang aku juga amazed banget, ternyata kamu ini adalah seorang pencinta moge, suka naik moge kemana-mana. Nggak nyangka aku itu dari dulu. Ya. Dari dulu. Enggak, kalau bisa motor dari dulu, tapi kalau untuk moge untuk sekarang gitu, karena kebetulan waktu itu si Rangga kasih aku motor, ya udah, terus aku coba yang punya Rangga juga yang Harley, udah gue aja deh yang jalan gitu, tapi masih sekitaran deket-deket rumah aja, kayak ngopi atau mungkin temen kesini, ya udah aku ajak main gitu. Selebihnya kalau tutur gitu aku ngeri juga Kak, aku nggak berani gitu, karena kan memang berat kan gitu, gatel gue. Kalau kamu suka touring gitu nggak, kayak yang kemana-mana keluar kota apa kemana gitu? Enggak, aku nggak mau juga, panas Bu. Jadi aku cuman sekitaran sini aja. Itu tuh sebenarnya untuk kebutuhan konten aja sih Kak, gitu. Ya Allah, jujur banget nih anak ya Allah. Tapi aku demen kamu apa adanya, jujur aja apa adanya, memang adanya itu. Jadi moge itu memang khusus buat konten ya Neng ya. Makanya memang itu ya, aku makanya ngelihat nih anak hebat ya, maksudnya aku tahu kan kamu ngerawat banget kan, kayak kulit apa segala macam gitu, tapi panas-panasan naik moge. Sementara dulu kan aku inget juga dulu tuh zamannya masih sama papanya Aisyah ya, kan suka boncengan juga moge kemana-mana. Itu aja gua aja yang demen panas-panasan aja, kadang-kadang suka aduh bener-bener ya gitu, sumuk banget gitu. Tapi kamu tuh wah pakai keren gitu, foto depan moge terus sambil gitu. Ternyata konten ya Neng. Konten tetap biasa kan, banyak orang sirik di luar sana, tapi kita nggak berusaha untuk ria ya Bu, mohon maaf ya kan gitu tadi. Pokoknya yang adanya ini ya udah, emang kenapa membagi membagikan kebahagiaan gitu sebagai rasa syukur gitu, walaupun sebenarnya ada niat sedikit juga untuk kasih tahu kalau gue punya motor itu. Iya juga sih Ya kan. Ya sekarang ya mohon maaf gitu ya, sekarang mau ngapain, kita motor ditaruh di situ ya udah gitu, kita juga mau ngapain, punya handphone bagus, kalau ngebuat foto-foto ya enggak, iya itu dia. Tapi ya udahlah, itu kan tergantung orang menilai dan menilai lagi, ya udah terserah dia lah kan, hidup dia, yang penting Mama ya udah nge-share aja apa yang aku punya aja. Ade tadi bilang bahwa sekarang udah semua udah baik-baik aja apa segala macam, yang kayak begitu alasannya apa segala macam begitu. Jadi maksudnya memang dulunya memang keadaannya memang tidak seperti itu kah sebelumnya? Iya, karena kan pertama aku juga kan diurus sama nenek, terus aku kan pasti nanya dong, kenapa cerai gitu kan Mama sama Papa tuh. Tapi kan alasannya tuh pasti cerita itu beda gitu. Dari versi si Bapak begini, dari Mama juga begini. Tapi kan aku juga jadi semakin dewasa bisa menilai sebenarnya mana yang salah, tapi yaudah aku juga nggak mau terlalu ikut campur, jadi ya udahlah gitu. Kedua juga memang kan udah punya cucu lah gitu, mereka harusnya seneng gitu, jadi nggak usah yang musuh-musuhan lagi, nggak usah yang drama-drama lagi. Yang penting ya aku juga baik sama Mama, aku juga baik sama keluarga Tasih gitu, udah sih gitu aja kalau sekarang tuh. Dan apakah itu cara itu, maksudnya apa yang kamu lihat dari kedua orang tua kamu dulu itu, nih Punten nanya kayak begitu, apakah itu yang sekarang jadi kamu bikin sama Mas Rangga, oke,
gue dulu punya pengalaman begini masa kecil, jadi gue mau kita komit untuk kedepannya, udah ada Abizar nih, gue mau kedepannya komit kita harus begini-gini. Ada nggak kira-kira hal-hal seperti itu yang kamu bikin komitmen berdua dengan Mas Rangga berdasarkan apa yang pernah kamu alamin dulu di masa kecil kamu dengan orang tua kamu? Ya pasti, karena kan aku juga nggak mau Abizar sampai kayak ngerasain kayak aku lagi gitu kan. Namanya juga nikah tuh kan pasti gimana cara kita untuk bertahan ya sama pasangan gitu, dengan dengan bukan keburukan sih, dengan sifat-sifat jeleknya mungkin atau gimana. Tapi ya aku sih pernah bilang sama Rangga ya, pokoknya jangan sampai gimana-gimana sama Abizar jadi korban gitu anaknya gitu. Yang penting kita masih harus baik-baik. Kalau ada masalah juga disediain, namanya juga pernikahan tuh pasti ada masa kayak jenuhnya, ada masa ya lagi naik turunnya. Tapi ya dengan cara gitu ya aku selalu cerita gitu sama Mas Rangga, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan lah intinya mah gitu. Sebisa mungkin mah memang harus dipertahankan gitu, apapun lah masalahnya sebesar apa gitu. Alhamdulillah sih walaupun pernah ada masalah-masalah di pernikahan aku, tapi ya pokoknya aku nggak mau jangan sampai anakku jadi korban gitu aja. Itu jangan pernah ngerasain kayak aku aja intinya. Kasihan walaupun anaknya laki kan. Ya, kalau anaknya laki kan katanya ya udah kalau anak laki mah nggak apa-apa gitu. Tapi kan aku juga nggak mau dia harus kayak aku lagi nasibnya gitu. Iya. Berarti kamu berasa memang masa kecil kamu dengan orang tua kamu memang bukan masa-masa yang menyenangkan untuk kamu ya. Berarti kayak gitu ya. Karena kamu udah tadi ngomong tiap hari aku jadi nggak mau anak jadi korban. Berarti kan kamu merasa di saat itu kamu merasa tidak mengalami masa kecil yang menyenangkan bersama orang tua. Mungkin gitu kali ya. Iya benar. Jadi ya gitu. Tapi ya ada hikmahnya juga sih, mungkin karena aku dididiknya sama nenek, jadi kurang kasih sayang dari orang tua, jadi mandirinya tuh ada gitu, kayak bisa ngelakuin hal-hal yang lain tuh ya udah bisa sendiri gitu. Dari dulu sampai sekarang tuh karena ada rasa seperti itu, jadi akhirnya kalau misalkannya udah nikah juga nggak mau, gue tuh mau tetap kerja, gue tuh bisa mandiri, gue tuh bisa ngelakuin apa-apa. Tapi kan sekarang tuh beda lagi, kayak ada remnya, ada kayak batasannya, apalagi kan udah punya suami gitu. Sekarang tuh tergantung kayak izin dari si suami gitu, kalau mau ngapa-ngapain termasuk kerjaan, jadi kayak lebih ke pilih-pilih juga gitu. Walaupun sebenarnya aduh sayang banget sih gitu. Tapi kalau kata suami udahlah nggak usah, ya udah mau nggak mau gitu kan gitu, walaupun tetap maksa ya udah gimana dong gitu. Oh jadi kamu tuh begini ya, maksudnya sama Mas Rangga itu memang menjalani pernikahan, karena kan Mas Rangga juga masih muda, tapi sudah punya keluarga kecil gitu kan. Jadi rupanya kamu berkarir, Mas Rangga juga berkarir gitu, dan sama-sama bekerja gitu. Aku tadinya kepengen nanya sebenarnya gimana sih kalian itu bisa, formulanya, resepnya tuh gimana buat kamu sama Mas Rangga, pasangan muda yang sama-sama bekerja tapi sudah memiliki keluarga kecil, udah punya Abizar. Ngejalaninnya tuh gimana biar semuanya tetap jalan, pekerjaan tetap jalan, anak tetap jalan. Ada juga kan kadang-kadang permasalahan dengan banyak sekali pasangan muda itu kayak sama-sama kerja tuh buat jadi orang tua ke anaknya berhasil, ngejalanin pekerjaannya berhasil, tapi kadang-kadang jadi rumah tangganya yang antara suami dan istrinya yang jadi kurang berhasil. Nah itu kamu gimana ngebalance-nya supaya semua seimbang? Ya sebenarnya sih itu pasti masalah mah ada ya, kayak cuman nggak diliatin aja sama orang-orang. Ya cuman ya mau gimana, itu yang kamu omongin sih sebenarnya ada benernya juga. Jadi ya itu tadi, aku kerja, suami kerja, ke anak juga jadi kurang mungkin perhatian. Tapi ya itu dia sebisa mungkin ada waktu buat anak. Tapi untuk hubungan aku sama suami pun ya pasti ada jadi berkurang gitu, karena ya nggak ketemu tiap hari di rumah tuh gara-gara waktunya kan. Terus ya pasti ada rasa apa ya namanya itu, ya begitulah pokoknya kehidupan ini. Tapi semua sih bisa dihadapi dengan baik-baik gitu. Sekarang udah yang aku juga males kayak buang-buang energi, apalagi yang cuman gitu-gitu doang lah, ngerti kan Kak? Kalau kita misalkan sama-sama kerja di entertain tuh pasti godaan terberat tuh pasti ada. Mau dari aku, mau dari suami, gitu semuanya gitu kan, pasti setiap hari lihat orang yang lebih dari suami pun juga mungkin lebih cantik atau lebih apanya pastilah ada. Tapi ya itu mah balik ke diri masing-masing sih. Kalau misalkan ya emang dia ada niat ke situ ya pasti ada
ada apa ya namanya tuh, ada bukan info, jadi kayak ada jalannya aja untuk Allah kasih tahu ke kita gitu, siapapun, mau dari aku atau dari Rangganya gitu. Tapi ya aku sih pernah juga ngerasain aku sama suami tuh ada berantem, terus pernah salah paham kayak gitu. Masih bisa dihadapin dan masih normal lah kalau kayak gitu-gitu mah. Makanya itu dia cara kita untuk bertahan tuh ya gimana. Tapi kalau nggak kuat-kuat banget ya udah mau diapain lagi. Tapi ya jangan sampai itu tadi, bertahan untuk anak lah dulu gitu. Tahan dulu aja lah, jangan sampai kita gara-gara keegoisan kita jadi hancur lebur semua Jadi, gitu. jangan sampai. Jadi kapan nih Abizat punya adik lagi? Langsung dong. Maunya tuh memang harus segera, tapi kan itu aku mau ada kerja sama salah satu apa ya namanya tuh, bukan brand. Jadi aku mengeluarin brand, tapi di kontraknya itu kayaknya tuh aku nggak boleh hamil dulu 2 tahun gitu. Oh, jadi ya mungkin sambil 2 tahun, nunggu 2 tahun baru abis itu boleh. Berapa lagi? Ya 1 aja lagi lah, kalau dikasih langsung 2 ya udah gitu. Soalnya ya gitu ya, biayanya mahal banget. Sumpah biaya sekolah tuh sumpah ya, kita tuh aduh parah ya. Kakak kebayang kan, masa dengan umur gue yang masih muda, masih kayak letik gitu, masih kecil. Ya ampun, ternyata punya anak itu gue gak habis pikir, gila ya orang zaman dulu bisa anaknya 5 gitu. Terus tanpa mbak gitu, tapi masih bisa. Ya itu dia, makanya hebat sih sumpah. Gue ya Allah dihadapkan dengan harus ngurus anak, terus kerjaan ini itu macem-macem, terus ngurus ini juga sekolah, liur ya Allah gitu. Tapi ya udah gitu, itulah keseruan jadi seorang orang tua sebagai orang tua. Ya mau gimana, harus lebih banyak sharing, nanya-nanya ini gimana, itu gimana, itu dia. Tapi aku juga bersyukur dengan keadaan aku sekarang, di umur aku sekarang udah jadi bisa udah jadi orang tua, tapi masih bisa berkarir, bisa ngurus suami, terus udah punya keluarga, alhamdulillah sih. Kan masih banyak orang di luar sana yang udah umurnya mungkin udah 30 ke atas tapi belum nikah gitu kan ya. Kasihan juga gitu, tapi ya udahlah, itu kan beda-beda sih gitu, nasib sama rezeki orang kan gitu. Oke, aku punya satu pertanyaan terakhir nih buat kamu deh. Aku ngelihat kamu dari tadi, aku ngelihat kamu itu sebagai seorang perempuan yang benar-benar mandiri. Mungkin karena masa kecil kamu memang sudah memaksa kamu untuk jadi orang yang mandiri, jadi seorang pejuang, jadi seorang yang tangguh, jadi seorang yang kuat. Jadi membuat kamu jadi orang yang apa adanya, tapi juga nggak takut buat berjuang gitu. Nah, menghadapi masuk ke dalam satu pernikahan, kadang-kadang ini sebenarnya aku juga karena pernah ngejalanin juga kali ya gitu. Masuk ke satu masa pernikahan itu kadang-kadang ada banyak hal-hal dari kemandirian kita itu, ketangguhan kita itu, kekuatan kita itu yang kadang-kadang harus sedikit kita kalahkan. Gimana caranya kamu bisa melakukan itu tanpa kehilangan diri kamu sendiri? Jadi kamu tetap merasa bahwa diri kamu itu diri kamu, tapi kamu juga tetap bisa menjalani pernikahan sebagai seharusnya lah, sebagai seorang istri, di mana yang memang manut, suami, sebagaimana yang tadi kamu ceritain. Nah itu kamu bagaimana cara kamu menjalani itu? Harus lebih banyak menerima sih, lebih ke apa ya, lebih ke mengalah gitu, ngebatin jadinya. Tapi itu jujur aja, maksudnya kayak udahlah, kita kan hidup di dunia nyata ya, bukan dunia maya nih, mohon maaf gitu. Jadi menurut aku kayak kalau jodoh tuh kan sebenarnya kayak cerminan diri sendiri gitu. Aku orangnya tuh sebenarnya keras kepala, satu. Kedua tuh kayak egoisnya juga emang tinggi gitu. Tapi aku masih bisa nahan. Terus ketemu suami yang wataknya pun sama gitu, sifatnya sama gitu. Jadi kayak lebih ke oke, waktu untuk awal-awal tuh kayak gue gak bisa nerima. Lu masih begitu, gue juga bisa gitu. Ada rasa kayak, gue bisa cari duit sendiri ya, lu mau ngapain? Gue bilang gitu. Jadi kalau sekarang tuh kayak, itu karena alasannya tuh ya karena ada anak. Jadi gue harus menerima, ya udah sifat suami aku kayak begini gitu. Dan harus terima aja, telan aja gitu. Kalau cuma telan aja lah udah gitu. Kalau enggak, sama-sama keras ya gak ketemu akhirnya gitu kan. Dan memang ibaratnya tuh apa ya, kodratnya wanita itu kan memang sebenarnya memang di bawah aja gitu. Sebenarnya posisi wanita itu memang di bawah. Lu mau sekuat apa, mau segar apa juga, wanita itu di bawah laki-laki itu intinya. Jadi ya mau nggak mau kita harus nurut aja gitu. Walaupun dalam hati menggerutu ya, karena tetap kanji gue nggak bisa.
Itu tuh selalu, itu tuh pasti ada rasa gue nggak mau kalah gue gitu pasti, tapi ya nggak bisa begitu gitu. Jadi harus oke, harus tahan, harus nerima. Dan itu juga aku selalu sharing sama kalau sama mama mungkin biasa ya, karena kan sama-sama cewek gitu. Ma harus bagaimana sih ma, kayak nanggepin, kayak ngadepin. Tapi aku ceritanya ke papa, karena kan mama di Bandung, papa di Tasik. Aku pengen tahu nih dari versinya papa tuh kalau menghadapi suami, kalau di rumah, kalau keluarga tuh bagaimana. Papa aku karena dia laki-laki ya masih tahu cowok itu sukanya begini, cowok itu maunya tuh begini. Walaupun dia misalkan gitu, walaupun si Mas Angga tuh sebenarnya kan cuek orangnya, walaupun dia cuek tapi dia tuh sebenarnya tuh pengen diperhatiin gini-gini. Beda kalau dari mama, ya udah kalau cowok ya udah gini aja, gini-gini. Biasa kalau cewek kan begitu gitu. Tapi kalau dari papaku tuh begitu. Oh oke, berarti dia tuh sebenarnya walaupun cuek tapi dia tuh pengen diperhatiin. Oh iya, jadi aku tuh jadi banyak belajar gitu. Jadi ada hikmahnya juga sih, kayak orang tua mungkin berpisah tuh ya aku ambil positifnya aja. Jadi aku bisa cerita sama mama, cerita sama papa gitu. Dan dengan versi yang berbeda aku jadi ambil aja yang benernya, ya udah aku lakuin ke si Mas Rangga gitu. Ya. Dan yang penting tentunya pasti yang namanya mengalah sedikit, menang sedikit itu di pernikahan itu pasti hal yang lumrah, hal yang wajar. Hal yang lumrah. Iya, mau mempertahankan pernikahan harus begitu, iya kan? Mama. Iya, intinya tuh. Iya kan? Bener ya? Iya. Memang itu intinya. Yang jelas intinya memang harus mengalah. Ya kan, walaupun gak ada orang yang tahu gitu. Walaupun kita dikalahkan juga, ya udah cuma orang rumah doang yang tahu, udah biarin aja gitu. Yang penting gak di depan orang gitu. Tapi kan karena rasa ya udahlah, semua orang juga pasti ada rasa egois dan rasa nggak mau kalah tuh pasti ada sedikit, itulah itu kan poinnya. Ya. Mengalah sedikit, menang sedikit. Mengalah sekarang siapa tahu besok dibeliin moge lagi sama Mas. Nah gitu kan, amin ya Allah. Ganti motornya susah banget, aduh, gara-gara corona ini kesel gue. Neng, aku mau bilang terima kasih banyak buat semuanya. Aku doain ya kamu semuanya, kamu, Abizar, Mas Rangga, keluarga besar semua sehat-sehat. Kamu sukses semua proyek kamu ke depan, kerja sama-sama yang tadi ngeluarin brand itu juga, semua pokoknya sama sinetron Hiat Kian Santang. Ya oke. Ya. Sukses terus dan terima kasih banyak sekali lagi buat waktunya hari ini. Ya. Dan salam sama Mas Rangga, salam sama Abizar. Ya, kamu juga pokoknya sehat di sana, di Singapura. Semoga kamu dan anak kamu juga diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, rezekinya lancar, jaya dan sukses untuk karir sebagai instruktur Zumbanya, Amin. Zumba, bukan Zumba. Oh iya, maaf. Lidah Sunda tuh memang susah gitu tahnya. Baik tuh. Ya udah kalau gitu. Ya, terima kasih banyak sekali lagi ya Neng ya. Salam buat semua di situ. Ya. Dah.